pedagang ya atau seller yang bertransaksi di dalam platform PMSE tersebut tentu saja harus melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Otomatis ada bukti pemungutan ya. Nah, ini berupa invoice-nya itu yang dikirimkan, itu bisa jadi pengurang. Istilah PMSE ini di perpajakan ini sudah dari beberapa tahun yang lalu. Berdasarkan PMK 37 2025 ini, maka yang ditetapkan sebagai pemungut PPh itu yang memenuhi 3 syarat. Halo para wajib pajak, kembali lagi di sesi tanya jawab bersama Dr. Mulyono. Ruang ngobrol santai seputar perpajakan, akuntansi, keuangan, dan hukum. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pajak atas transaksi digital dan ekonomi digital atau bisa disebut juga dengan PMSE. Yuk, langsung kita mulai aja. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Ada wajib pajak nih Pak yang nanya, mungkin bisa jelaskan apa itu PMSE? Nah, jadi kalau PMSE ya, nah biasanya istilah yang sering dipakai itu adalah penyelenggara PMSE. Jadi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, memang kalau kita lihat definisi secara aturan gitu ya. Nah, ini memang penyelenggara penyedia sarana komunikasi elektronik. Nah, yang dilakukan untuk perdagangan. Nah, jadi ini kalau kita lihat bisa macam-macam nih komunikasi elektronik. Bisa website, ya, bisa juga aplikasi, misalkan di Android atau iOS, misalkan ya. Jadi semua jenis platform elektronik gitu kan ya, yang digunakan atau memfasilitasi adanya proses perdagangan di platform tersebut. Terkait dengan pertanyaan tadi gitu Pak, ada wajib pajaknya juga yang nanya, semisal Pak kita itu penjual gitu Pak ya, penjual kita ngejual barang di marketplace gitu. Nah, apakah itu dikenakan PPh juga Pak? Oke, nah ini harus kita luruskan dulu ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat di Indonesia, di Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka akan ada pajak penghasilan yang terutang atas setiap penghasilan yang diterima kan gitu. Nah, definisi penghasilan di Indonesia ini sangat luas di Undang-Undang PPh kita. Ya, tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari dalam dan luar negeri dan seterusnya ya. Nah, maka tentu saja setiap pedagang ya atau seller yang bertransaksi di dalam platform PMSE tersebut tentu saja harus melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Nah, ini yang memang selama ini mungkin belum tercapture ya, istilahnya kita ada istilah mungkin underground economy gitu ya. Nah, jadi kantor pajak agak tersulitan gitu kalau mementrace satu-satu kan banyak banget begitu ya. Nah, oleh karena itu terbitlah aturan baru ya di 2025 ini ya, PMK 37 tahun 2025 ya, yang pada dasarnya adalah memberikan penunjukan pemungutan kepada penyelenggara PMSE-nya. Nah, jadi pertama kita lihat dulu ya, sellernya pasti harus bayar pajak kan begitu. Tinggal kita lihat skema pajak yang mana. Nah, tetapi selama ini susah nih di-trace ya oleh kantor pajak karena kan banyak sekali ya. Dan sebenarnya bisa kalau mau di-trace, bisa melalui akses rekening bank, bisa melalui data lawan transaksi dan seterusnya. Cuma banyak sekali dan agak sulit ya, agak effortnya banyak gitu ya. Nah, sehingga oleh kantor pajak, oleh Menteri Keuangan dalam hal ini melalui PMK 37 tahun 2025 menunjuk si PMSE-nya itu, salah satunya adalah marketplace itu, untuk memungut pajak penghasilan ya ketika si PMSE ini meneruskan hasil penjualannya ke rekening si seller. Nah, tarifnya memang tidak besar, 0,5% saja. Nah, 0,5% ini akan digunakan oleh si penjualnya untuk dilaporkan sebagai kredit pajak alias sebagai pengurang pajak 0,5% yang sudah dipungut oleh marketplace tersebut. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau misalkan kita itu seller dikenakan 0,5% Pak. Tapi kita sebagai seller ini itu ada kewajiban melakukan apa Pak? Jadi ini harus dijelaskan juga ya gitu, bahwa sebenarnya kalau seller itu kita harus lihat pajaknya yang diterapkan ya. Apakah dia orang pribadi atau badannya, ini khususnya kewajiban PPh ya yang kita bilang ya. Nah, kalau misalkan contohnya kalau dia orang pribadi sampai dengan 500 juta ya, sampai dengan PP 55 2022 ya, 7 tahunnya masih ada kan, 2018 maksimal 2024, sampai saat ini belum diperpanjang. Kalau 0 sampai 500 juta, maka dia tidak dipungut
gitu oleh si marketplace-nya. Memang secara di PMK 37 ini tidak spesifik dibilang bahwa batasan 500 juta itu sesuai dengan PP 55 2022 sebenarnya kalau kita baca pelan-pelan ya. Nah, tetapi ini ekuivalen dengan PPh final UMKM yang 0,5% itu. Ada batasan 500 juta. Jadi kalau pedagangnya buat surat pernyataan bahwa omset saya di bawah 500 juta setahun, orang pribadi, sehingga tidak dipungut PPh. Nah, tetapi kalau kita lihat dari si sellernya, ya, si sellernya ini kan kalau orang pribadi omsetnya sudah antara 500 sampai 4,8 miliar. Ada dua pilihan, 0,5% kalau misalkan masih 7 tahun, ya, dan di bawah 4,8 miliar, atau menggunakan norma, kena tarif normal 5 sampai 35. Nah, ada lagi orang pribadi yang bisa di atas 4,8 miliar, harus pembukuan. Ya, pembukuan dan kena tarif PPh normal juga, 5 sampai 35%, progresif kalau orang pribadi. Nah, ini contoh orang pribadi ya. Nah, sehingga tadi kan ketika hasil penjualannya ditransfer oleh si pengusaha marketplace, ya, baik yang katanya toko oren, toko ijo itu kan, nah ditransfer, nah maka ada 0,5%-nya kan sudah dipotong. Nah, otomatis ada bukti pemungutan, ya. Nah, ini berupa invoice-nya itu yang dikirimkan, itu bisa jadi pengurang masing-masing skema pajak penghasilan yang bisa diterapkan untuk contohnya tadi orang pribadi yang saya jelaskan ya, sebagai pengurang pajak. Nah, sehingga kalau kita lihat memang di sini tidak ada pajak baru. Kan bisa jadi pengurang kewajiban pajak yang sudah existing. Nah, PPh-nya ini adalah PPh pasal berapa? Pasal 22. Nah, yang PPh pasal 22 ini saya bisa mengistilahkan dia itu bisa berubah bentuk. Maksudnya berubah bentuk tuh gini, dia bisa bersifat final atau bersifat tidak final. Kayak tadi UMKM, PPh orang pribadi kan bisa 0,5% tuh, ya kan, kalau memang masih 7 tahun, NPWP dari tahun 2018 atau setelahnya, dan masih di bawah 4,8 M kan dikenakan PPh final 0,5% dari peredaran bruto. Sifatnya final. Nah, kalau dia masuk skema itu, maka di PMK 37 dijelaskan, oh ini PPh 22-nya bersifat final dan bisa diperhitungkan. Tapi kalau ternyata orang pribadinya omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, atau sudah tidak bisa lagi menggunakan skema PPh final UMKM yang 0,5%, berarti kan kena tarif normal 5% sampai 35%. Bukan nggak final ya berarti ya. Nah, berarti PPh 22 tetap 0,5% tadi, sifatnya jadi tidak final. Wah, dia bisa berubah bentuk nih PPh 22 nih. Nah, memang ini dimungkinkan. Kalau kita bicara di Undang-Undang PPh pasal 22, ya, itu bisa bersifat final dan ada yang tidak final juga. Nah, itulah makanya PMK 37 ini Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentunya ya bisa menerapkan PPh pasal 22 yang sifatnya final dan tidak final di dalam satu PMK. Oke, Pak. Mungkin untuk itu kan objek pajak yang di dalam negeri ya, Pak. Bagaimana kalau PMSE-nya itu dia beradanya di luar negeri? Nah, sebenarnya istilah PMSE ini di perpajakan ini sudah dari beberapa tahun yang lalu, yaitu ketika penunjukan pemungut PPN. Ya, kita lihat di luar negeri gitu ya, bukan cuma dalam negeri tapi luar negeri, PMSE. Ya, atau platform lah kita bilang ya, penunjukan. Jadi waktu itu dimulai tapi masih PPN ya, waktu itu masih sifatnya PPN gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingat dulu itu ada ya platform yang di luar, ketika dia bertransaksi di Indonesia, nah bisa ditunjuk sebagai pemungut PPN dan memungut PPN di Indonesia dan menyetorkannya. Ya, kita sebutnya contohnya misalkan ya, ada Netflix, nah, misalkan begitu ya. Jadi kalau kita nih langganan Netflix gitu, Netflix sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN ya dalam aturan PMSE yang sebelumnya. Nah, makanya di Indonesia kalau kita langganan Netflix ada PPN-nya. PPN di Indonesia itu. Nah, jadi Netflix sebagai wajib pajak luar negeri, sepengetahuan saya masih wajib pajak luar negeri ya, belum ada wajib pajak dalam negeri ya. Ketika di-charge konsumen di Indonesia dikenakan PPN 11%. Nah, 11%-nya ini ibaratnya dia ditunjuk hanya memungut dari customer di Indonesia disetorkan ke kas negara. Gitu ya. Nah, karena dia ditunjuk sebagai pemungut PPN. Nah, konsep yang sama ini bahwa untuk ditunjuk juga sebagai pemungut PPh gitu. Sekarang ditarik nih konsep yang tadi, ya.
yang di luar negeri, dia hanya sebagai pemungut, ingat ya, bukan wajib pajak sepenuhnya dan terutang PPh badan di sini. Dia hanya ditunjuk sebagai pemungut. Jadi dipinjamlah tangannya untuk memungut pajak dari wajib pajak dalam negeri Indonesia gitu. Nah, sehingga dan harus ditetapkan dan ada cap-nya, ditunjuk sebagai pemungut PPh. Nah, konsep yang sama juga untuk PMSC yang ada di luar negeri, kan ada marketplace yang di luar negeri, ya. Ada juga wajib pajak kita, pengusaha yang mungkin berjualan ya di marketplace di luar negeri juga. Nah, itu ditunjuk sebagai pemungut PPh dalam hal ini berdasarkan PMK 37 2025 ini.